Hey bro, hari ini gua mau ngobrol santai soal survei dari Selios yang lagi heboh. Tahu kan, Center of Economic and Law Studies. Mereka baru aja rilis rapor kinerja 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Dan hasilnya, wah rapornya merah banget. Kabinet ini dapat nilai keseluruhan minus 151, yang artinya performa mereka di bawah standar abis. Survei ini libatin 120 jurnalis dari 60 media, plus ribuan responden publik, dan 96% orang setuju kalau menteri-menteri yang gagal harus direshuffle. Bayangin, hampir semua dukung untuk rombak kabinet, biar gak makin parah soal urusan ekonomi, sosial, hukum, sampai lingkungan. Nah, dari situ ada 10 menteri atau kepala badan yang kinerjanya paling jelek. Semuanya dapat skor minus. Gue bakal ceritain satu-satu, santai aja ya. Ya, yang pertama juaranya yang paling buruk ada Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Skornya minus 151 bro. Ini orang yang harusnya ngurusin tambang, listrik, sampai minyak, tapi malah bikin publik kesel berat. Dari survei peringkatnya anjlok. Dari 100 hari pertama sampai sekarang. Mungkin karena kebijakan energi yang gak efektif. Harga BBM naik-naik aja, atau isu lingkungan yang dibiarkan rusak. Publik sampai kasih nilai minus 1320 buat dia. Artinya kepercayaan nol besar. Kalau gini terus energi negara bisa blackout total. Layak banget di reshuffle biar diganti yang lebih kompeten. Terus nomor 2 ada Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional. Skornya minus 81. Dan ini penurunan drastis dari peringkat 7 di awal jadi 31 sekarang. Badan Gizi ini seharusnya ngurus makan gratis atau program stunting. Tapi malah nggak kelihatan hasilnya. Mungkin programnya mandek, anak-anak masih kurang gizi, atau anggaran bocor kemana-mana. Publik pasti kecewa soal janji makan siang gratis kok gini amat. Reshuffle aja biar nggak tambah banyak kasus malnutrisi. Yang ketiga ada Natalius Pigai sebagai Menteri Hukum dan HAM. Skornya minus 79. Ini bidang sensitif banget. Ngurus hak asasi manusia, tapi kinerjanya minus gini. Mungkin karena kasus pelanggaran HAM yang nggak ditangani serius, atau reformasi hukum yang lambat. Di survei, dia masuk daftar buruk karena nggak bikin kemajuan, malah bikin citra pemerintah jelek di mata internasional. Santai aja, tapi kalau gini terus, hak-hak rakyat bisa terabaikan total. Yang keempat ada Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan. Skornya minus 56. Hutan kita lagi krisis, deforestasi parah, dan menterinya malah dapat nilai minus. Mungkin karena nggak tegas lawan illegal logging atau kebakaran hutan yang sering terjadi. Survei bilang kinerja buruk secara keseluruhan dan ini bikin lingkungan makin rusak. Reshuffle dong, sebelum hutan Indonesia tinggal cerita doang. Kelima, Fadlizon, Menteri Kebudayaan, skornya minus 36. Budaya kita kan kaya banget, tapi dia malah nggak maksimalin. Mungkin promosi seni dan warisan budaya nggak jalan. Atau anggaran buat festival-festival sia-sia. Di survei dia dianggap gagal bikin kemajuan, malah bikin sektor ini stagnan. Santai, tapi kalau kayak gini budaya kita bisa kalah saing sama negara lain. Terus yang keenam ada Widianti Putri Wardana, Menteri Pariwisata. Skornya minus 34. Pariwisata lagi bangkit pasca pandemi, tapi skor minus. Mungkin karena destinasi wisata nggak dikelola baik. Atau promosi internasional lemah, bikin turis asing ogah datang. Survei kritik kinerja buruk, dan ini bikin ekonomi dari turisme mandek. Reshuffle aja, biar Bali atau Lombok gak cuma jadi kenangan. Yang ketujuh ada Zulkifli Hasan sebagai Menko Bidang Pangan. Skornya minus 22. Ini koordinator pangan seharusnya stabilin harga beras, jagung, daging, tapi malah harga naik-naik aja.
Kritik umum di survei soal koordinasi lintas lembaga yang lemah bikin inflasi pangan tinggi. Publik kesel, soalnya janji swasembada pangan kok gini. Layak diganti biar rakyat nggak kelaparan. Terus yang ke-8, Budiman Sujatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Skornya minus 14. Kemiskinan lagi naik, tapi badan ini nggak kelihatan aksinya. Mungkin program bansos nggak tepat sasaran, atau data kemiskinan nggak akurat. Survei bilang kinerja buruk, bikin masalah sosial tambah parah. Reshuffle aja deh, sebelum rakyat miskin makin banyak. Yang ke-9 ada Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Skornya minus 10. Desa-desa di pinggiran seharusnya dibangun, tapi malah nggak ada progres signifikan. Mungkin dana desa bocor atau infrastruktur nggak maju. Di survei, dia masuk daftar karena gagal angkat daerah tertinggal, bikin ketimpangan makin lebar. Terus yang terakhir ada Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang. Skornya minus 7, ngurus tanah dan ruang, tapi konflik agraria masih banyak, sertifikat tanah lambat. Kritik survei soal kinerja minus bikin pembangunan kota dan desa nggak rapi. Reshuffle aja, biar nggak ada lagi sengketa tanah yang bikin ribut. Nah, itu dia 10 sosok yang menurut Selyos paling layak di reshuffle. Secara keseluruhan, survei ini nunjukin kabinet lagi bermasalah besar. Koordinasi lemah, kebijakan gak efektif, dan kepercayaan publik anjlok. 98% responden bahkan setuju jumlah kementerian dipotong biar lebih efisien. Santai aja, tapi ini sinyal buat pemerintah. Rombak sekarang sebelum terlambat. Kalau lu setuju, share yuk di kolom komentar.